Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, baik lagi di The Podcast. Nah, di episode kali ini ada aku Novi dan partnerku yang pastinya bakal ngebahas tentang seputar tema yang bakal kita bahas pada podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita bakal bahas seputar mobile journalism. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Halo Kak, Halo, bisa dikenalin namanya siapa, asalnya dari mana? ya nama aku Al-Ghazali Irsya Bagus Saputra. Aku asli dari Surabaya. Kebetulan aku lagi semester 7 di program studi Ilmu Politik FISIP UINSA. Wah, lagi sibuk-sibuknya nih Kak ya buat nyusun skripsi. Nah, selain itu mungkin bisa diceritakan juga kesibukan lainnya itu Mas Algo mungkin ya sapaan akrabnya. Mas Algo ini lagi sibuk apa nih Kak? Selain lagi sibuk skripsi banget, ya pastinya semester 7 nih. Di semester 7 aku juga masih jadi pengurus di SOL, terutama jadi pemimpin umum, yaitu LPM Solidaritas, LPM di ranah universitas. Jadi ya kurang lebih kayak agak ribet-ribet dikit lah sama rektorat. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk kenalan kali ini dengan narasumber kita. Nah, langsung saja kita mulai dengan topik pembahasan yang pertama yakni seputar Mojo. Nah, Kak, mungkin bisa dijelasin apa sih mobile jurnalisme sendiri dari pandangan Mas Algo nih sebagai anak pers yang ada di kampus. Wah, untuk ngomongin mobile journalism ya. Sebenarnya ini lebih relate-nya ke pemimpin redaksi, tapi oke lah. Nggak apa-apa, mungkin POV dari aku aja ya. Mobile journalism atau jurnalisme seluler itu memang muncul di era semenjak adanya smartphone ya. Tapi awalnya itu sebelum ada jurnalisme seluler itu ada citizen journalism. Dari aku dulu masih ingat banget waktu SMP itu lihat di net itu ada citizen journalism. Jadi bagaimana liputan atau pemberitaan itu nggak dilakukan langsung sama jurnalis, tapi langsung sama warga. Kayak misal tetangganya ada yang kebakaran, kemalingan, nah itu mereka langsung bisa ngasih berita sendiri melalui handphonenya. Nah, dengan adanya media sosial ini ya kita semakin apa istilahnya makin terpadu lah. Iya. Apalagi berita itu jadi sumber informasi yang utama. Jadi kurang lebih mobile journalism itu ya gimana caranya liputan ini nggak ribet-ribet sing kayak ada sistematikanya, jadi bisa langsung diliput sendiri sama warga yang punya smartphone. Nah, tadi kan sempat disinggung oleh Mas Algo kalau misal contohnya yang misal ada kebakaran terus masyarakat bisa langsung membuat berita gitu ya. Nah, apakah kalau yang seperti itu bisa dikatakan jurnalistik juga apa enggak, Mas? Kalau ngomongin jurnalistik itu pastinya udah masuk di apa? Di syarat yang pertama ya, yaitu faktual dan aktual. Cuma di jurnalis sendiri itu kan ada etika, ada Iya. prosesnya, dan itu sama sekali nggak masuk di jurnalistiknya. Jadi cuma ya syarat-syarat itu, syarat-syarat berita aja. Cuma untuk memenuhi etika atau yang lain itu masih belum. Oh, gitu ya. Berarti enggak apa kalau misal dikatakan ke jurnalistik kurang masuk, tapi bisa mungkin cuma menyebarkan informasi saja ya, Mas ya. Iya. Terus kalau misalkan Mojo tadi itu apa sih dampaknya ke era post-truth ini? Banyak banget ya, apalagi ngomongin era post-truth, era disrupsi. Ya, kita nggak tahu apa istilahnya objektivitas dari suatu fenomena, dan itu kan perlu untuk ranah-ranah jurnalistik yang dilakukan sesuai prosedur. Iya. Nah, akhirnya informasi-informasi itu
akhirnya banyak isinya yang subjektif, nggak sesuai apa ya fakta di lapangannya sendiri. Jadi kayak misal meskipun ya ini salah satu contoh ya, kayak pas live report salah satu salah satu media nasional ada kebakaran di Tuga Konsleting. Nah itu pun diduga, itu pun masih takut terkadang dari media nasional. Tapi dengan adanya Mojo ini orang, wis ini paling gara-gara anak yang matiin apa ya, anak yang lupa matiin kompor, gitu. Ada yang mainan. Nah, Berarti langsung menyimpulkan gitu ya Mas ya. gampangnya menyimpulkan satu fenomena tanpa apa ya istilahnya Cari sumbernya dulu. verifikasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari pandangan Mas Algo sendiri nih yang apa anak pers itu menurut Mas lebih banyak dampak positif apa negatifnya adanya Mojo di era post-truth ini? Kalau ngomongin Mojo ya, sebenarnya nggak salah juga ketika orang itu bisa langsung ngasih informasi ke orang lain. Iya. Cuma untuk kualitas informasinya itu kan, apalagi di era ini kan wes males banget kan untuk verifikasi lebih lanjut. Jadi ya wes, iki lho, mari metu ambek iko lho. Nah, jadi itu langsung jadikan apa ya istilahnya, jadikan hal yang apa ya, digeneralisir tanpa diverifikasi lebih lanjut. Terus sebagai anak pers juga sih kadang-kadang miris ya lihat orang itu segampang itu bisa informasiin, padahal kita belajar 3 tahun pun itu Nggak cukup. nggak cukup untuk ngomongin kualitas berita, nilai berita, value apa ya, news value-nya lah. Itu pun nggak cukup. Tapi orang wis gampang banget bisa nyebar informasi di era sekarang ini. Jadi ya hambatan dan tantangannya besar banget. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, mungkin kalau kayak gitu bisa juga menyebabkan erosi kepercayaan sama radikalisasi nggak sih Mas? Erosi kepercayaan tergantung dari media nasionalnya gimana ya. Kalau tiba-tiba media nasionalnya ikut-ikut seperti itu juga ya, wis pokok beritanya cepet nang mari nang wis nang di up tanpa melihat kualitasnya ya, akhirnya orang mikir ya, apa bedanya kamu dengan orang lain gitu. Iya. Itu Berarti untuk saat ini tuh kita memberitakan sesuatu banyaknya orang tuh lebih kayak view-nya Mas ya daripada keakuratan berita tersebut. ya lebih ke pokok berita ini harus cepet-cepet banget terbit. Dan itu pernah tak lihat di Tempo kalau nggak salah. Tempo apa CNN ya? Meskipun mereka tulisan itu nggak sampai ada 100 atau 200 kata. Tapi ya gimana lagi? Apa namanya kayak live report gitu. Kalau di Tempo kan nggak ada. Jadi ya cepet-cepetan informasiin. Oh ya, terus kan ada ya Mas ya kayak yang berita itu misal kita memberitakan sesuatu, ini acaranya masih berlangsung. Nah, di 15 menit pertama itu masih sebagian yang diberitakan. Terus nanti 1 jam kemudian dia memberitakan lagi dengan judul yang berbeda, tapi isinya itu mengulang dari yang tadi. Itu menurut Mas gimana dalam dunia pers? Mengulang 2 kali. Iya, jadi kayak yang di terbitan yang kedua itu isinya cuma mungkin ada 1 paragraf, sisanya itu yang tadi gitu loh. Cuma hanya pengen banyak yang membaca gitu. Wah, gak bisa sih. Kecuali kalau memang dia benerin ya. Iya. Benerin yang awal. Misal ada tambahan dari redaktur. Nah itu baru bisa. Kalau tiba-tiba dia nambahin kan harus, Iya. istilahnya beritanya kan harus baru lagi. Jadi ya menurutku gak bisa sih. Kurang tepat ya Mas. Iya. Terus mungkin bisa dikasih tips buat masyarakat yang awam nih Mas tentang kayak jurnalistik kan, apalagi kayak sekarang ibu-ibu itu ya dapat berita apa langsung gampang share ke grup WA kayak gitu. Mungkin Mas Algo bisa kasih tips biar apa ya kayak bisa memilah gitu loh, mana sih berita yang emang sudah valid sama yang enggak gitu. Tipsnya itu dilihat dari apa aja gitu. Kasih tips ya. Terutama buat ibu-ibu. Cek. Ya mungkin kalau misal kesulitan untuk ibu-ibu bisa untuk orang awamnya itu Mas. Ya
lebih ke validasi lebih lanjut sih. Jadi nggak nerima informasi itu mentah-mentah. Jadi misal kayak ada kebakaran di daerah ini diduga karena pemukiman padat penduduk. Nah itu bisa nanti diverifikasi lebih lanjut lagi ya kan. Internet kan cepet banget tuh kita hari ini bisa buka maps, bisa buka daerah sini, daerah situ. Nah itu bisa diverifikasi lebih lanjut lagi supaya kita nggak cepet-cepet menyimpulkan informasi yang kita dapat. Terus Langsung share gitu ya. meneruskan informasi itu ke orang lain. Itu yang apa ya istilahnya jadi bahaya di era sekarang. Jadi kurang lebih kritis lagi lah. Meskipun nggak mungkin ya di era yang penuh sensasi ini. Tapi ya tetap kalau memang ingin untuk apa istilahnya nggak terkena hoax atau yang lain ya lebih ke validasi lebih lanjut lagi. Tapi untuk validasi lebih lanjut itu biasanya kan lebih kayak terjaminnya kita datang ke lokasi Mm-mm. yang kejadian ya Mas ya. Nah, cuman kan kayak orang awam kan kadang kak males buat jauh-jauh ke situ. Nah, gimana nih misal kayak saya yang awam ya Mas ya. Mm-mm. Terus Mas Algo ini kasih informasi ke saya. Nah, saya sama Mas Algo ini akrab gitu. Kan biasanya kayak gak mungkin Mas Algo ini ngasih berita hoax gitu loh. Kadang kan gitu. Awam agak males buat ngevalidasi lebih lanjut. Iya. Ya gimana ya kalau nggak ngevalidasi lebih lanjut lagi. Soalnya ya nggak ada jalan lain selain itu. Kalau dari menurutku sendiri ya. Kayak misal ya wis nerima mentah-mentah atau nggak ada apa ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Terus menurut Mas Algo dengan banyaknya kayak masyarakat Indonesia yang lebih milih kayak instannya aja ya tanpa kayak verifikasi tadi, itu gimana untuk masa depan Indonesia sendiri tentang berita-berita itu gimana? Masa depan Indonesia sendiri. Ya kalau orang-orang istilahnya apa ya udah bergerak di atau mengejar sensasi doang, sementara kita yang dari kampus-kampus ini nggak berusaha untuk apa istilahnya mengagregasi hal seperti itu ya sebenarnya kampus ini juga ditiadakan. harusnya kampus-kampus ini juga ditiadakan. Kayak misal FDK nih kayak banyak hoax ya dan mereka paham komunikasi ya. Iya. Ya harusnya kan dari misal dari berapa misal dari 3.000 mahasiswa FDK kenapa nggak berusaha buat channel edukasi misal oh gini loh rek ternyata hoax itu seperti ini. Nah kalau dari kampus kita sendiri dari ranah pendidikan sendiri nggak berusaha untuk mengagregasi hal tersebut ya akhirnya buat apa kampus gitu lebih ke dari kitanya sendiri ya sebagai apa ya orang akademisi lah. Berarti lebih tepatnya kayak memperbaiki yang dalamnya dulu ya Mas ya. Ya misal konten-konten di story atau konten-konten yang lain minimal lah yang penting kita ngasih literasi ke mereka apa itu hoax apa sih itu disrupsi apa itu era post truth. Jadi peran kita itu jelas sebagai seorang akademisi. Jadi kan misal ada berapa ribu kampus di Indonesia ya itu ada berapa ribu kampus di Indonesia tapi ada berapa puluh ribu mahasiswa yang istilahnya kenapa mereka nggak bisa ngangkat kualitas di negaranya sendiri itu kan perlu dipertanyakan. Jadi kayak misal dari teman-teman FDK sendiri itu bisa lah istilahnya ngasih edukasi ke masyarakat ya nggak lewat media sosial aja misal dengan bercakap-cakap langsung itu juga bisa. Oke, nah kalau begitu sejauh ini nih Mas Algo kan sebagai anak pers ya di kampus. Kira-kira sejauh ini tuh tentang pemahaman, terus kita literasi ke teman-teman tentang Mojo ataupun di era post-truth ini sudah apa ya kayak sudah bagus nggak atau masih emang butuh yang lebih ekstra lagi untuk pemahaman teman-teman? Kalau untuk anak muda sih pasti terutama udah terbiasa dengan perkembangan media sosial sendiri kan. Tapi untuk ngomongin literasi kita ya bisa dikatakan masih kurang lah. Untuk anak kampus sendiri ya. Kayak misal gampang banget
nge-forward sampai diteruskan berkali-kali tanpa berusaha cari ini dari siapa gitu. Iya. Kenapa ini bisa keluar, itu kan yang lebih penting. Tapi teman-teman lebih suka untuk yes, pokok forward itu informasi dari aku. Wah, sepertinya kamu sumber informasi. Tapi itu sih yang paling jelas kalau di kampus ya masih kurang untuk teman-teman sendiri. Oh gitu ya Mas. Nah untuk sesi terakhir nih ya Mas ya pertanyaannya. Untuk terakhir apa sih kayak kasihlah motivasi buat teman-teman mahasiswa yang lainnya agar lebih kritis lagi menghadapi kayak informasi yang beredar di mana-mana itu. Soalnya kan kita juga sebagai mahasiswa kayak nggak sepantasnya kan kalau misal dapat informasi langsung disebarluaskan begitu. Sedikit pun kita harus ada upaya, ada yang harus bisa tunjukkan, terutama bagi anak UIN sendiri ketika keluar ya, ketika bertemu di masyarakat. I-nya itu loh, Islamnya itu loh, kalau bisa jangan gampang banget untuk nerima informasi apalagi dari orang-orang yang nggak bisa apa ya dijamin omongannya lah. Jadi tetap tunjukkan karakteristik anak UIN itu sendiri sebagai kampus Islam ya, yang nggak sama dengan kampus lain. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Algo untuk penjelasannya. Nah, Sobat FDK itu tadi ya pemaparan materi singkat mengenai mobile jurnalisme dan di era post-truth. Nah, buat kalian semua, sebisa mungkin yuk mulai sekarang kita lebih kritis lagi menghadapi informasi yang beredar. Jangan sekali-sekali kita mudah menyebarluaskan tanpa verifikasi terlebih dahulu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.